menjaga agama. Yang kedua ada namanya menjaga akal, menjaga keturunan. Yang ketiga dan menjaga harta. Bapak akan sedikit mengulas beberapa hal dari tentang empat tadi. Yang salah satunya adalah menjaga harta. Di dalam menjaga harta, kita itu diwajibkan, umat Islam itu ada namanya zakat setelah puasa. Itu wajib namanya zakat. Umat manusia wajib zakat. Menjaga harta salah satunya adalah biar harta-harta kita tuh suci, bersih, melakukan apapun itu aktivitasnya menjadi berkah. Jadi nggak sepenuhnya harta kita tuh milik kita, tetapi sebagian harta kita itu milik Allah. Itu milik Allah. Semua harta dimiliki itu milik Allah. Nah, itu materi kemarin. Tapi hari ini kita bakal lebih dalam lagi materinya tentang ziarah wali. Nah, di ziarah wali Songo ini bukan tiba-tiba datang langsung ke Nusantara, bukan. Tetapi ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kenapa coba? Ayo, ada yang tahu kenapa? Apa? Salah satunya adalah faktor perdagangan. Perdagangan itu paling sangat berpengaruh. Itu pada masa abad ke-7 Masehi. Perdagangan. Tujuannya apa? Berdagang, menyebarkan agama Islam. Wali Songo itu berasal dari dua kata. Wali yang berarti orang. Wali Songo berarti sembilan. Jadi wali Songo adalah artinya 9. Jadi Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Tapi jauh sebelum Wali Songo beraksi, para pedagang Islam dari berbagai dunia membuat mungkin ke pesisir Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka tak cuma jualan, ini juga mengenai Islam di sekitar loh. Nah, puncaknya tapi nih di sini dijelaskan juga pada abad ke-7 Masehi bukan hanya sekedar jualan, tetapi sambil menyebarkan agama Islam juga. Mereka tak cuma jualan, itu mengenai Islam di sekitar loh. Puncaknya terjadi di abad ke-14 ketika rombongan ulama dari Turki, Persia, Arab, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal Wali Songo itu terbentuk. Mereka gak maksa orang buat masuk Islam. Mereka lebih memilih membangun dengan budaya lokal, bikin masyarakatnya dulu, baru deh mulai mengenalkan Islam. Metode yang dipakai juga unik. Ada dalam pendidikan pesantren, pernikahan dengan keluarga kerajaan, sampai kesenian seperti wayang dan musik. Nah, terus di mana aja sih mereka berdakwah? Nah, di sini juga dijelaskan ada beberapa metode. Seperti ngajar juga ada beberapa metode. Ada yang menggunakan metodenya persuasi. Tetapi dalam penyebaran agama Islam itu juga ada beberapa metode. Salah satunya adalah perkawinan. Yang kedua adalah perdagangan. Dan yang ketiga adalah kebudayaan. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung, ayo masuk agama Islam, enggak. Tapi ada tahap-tahapannya, cara penyampaiannya, cara prosesnya, itu ada metode-metode. 5 wali di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Mereka juga punya gelar sunan yang artinya tokoh agama yang dihormati, setara dengan kerajaan. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama, Sunan Gresik, atau dengan nama lain Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau pertama kali mendarat di Desa Ladan, Kabupaten Gresik, sehingga ia juga dikenal dengan nama Sunan Gresik. Persebaran ajaran Islam dimulai ketika Sunan Gresik menawarkan bantuan kepada Majapahit. Pada masa itu, Majapahit sedang dilanda bencana kelaparan akibat perang udara atau disebut perang Parekrek. Kemudian itu, Sunan Gresik berinisiatif membantu membangun bendungan untuk mengairi sawah yang kekeringan itu. Berkat bantuan tersebut, sawah-sawah yang sedang dilanda kekeringan itu perlahan menjadi subur, sehingga menghasilkan beras dalam jumlah besar.
Raden Rahmat. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Beliau dikenal Raden Tani Sumedang. Beliau juga dikenal terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1479. Sunan Ampel juga berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara menikahi seorang putri dari kerajaan Brawijaya dan menikahi dua anak yang bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Beliau merupakan Tuban, Jawa Timur. Ada yang tahu nggak kenapa sih beliau dinamai dengan Bonang? Nama Bonang diambil dari nama alat musik tradisional khas Jawa. Alat musik ini yang digunakan oleh Sunan Bonang berdakwah. Beliau menciptakan lagu berbahasa Jawa yang berisikan zikir, ayat-ayat Al-Quran, hingga kisah-kisah para nabi. Salah satu syair lagu yang dimainkan oleh Sunan Bonang adalah Toh Hati yang dipopulerkan oleh Nyanyi. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Kosim. Beliau merupakan anak bungsu dari Sunan Ampel. Nah, beliau dinamakan Sunan Derajat karena beliau merupakan di desa Derajat dan Lamongan. Di sana beliau mendirikan usaha baju dan menyebarkannya melewati media seni, yaitu pembangunan Jawa dan seni pertunjukan kulit. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau merupakan anak dari seorang ulama, yaitu Syekh Maulana Ishaq, yang merupakan saudara kandung dari Sunan Gresik. Beliau hidup dengan suami ibu Dewi Pinati. Setelah ia dewasa, Sunan Paku dibawa oleh Dewi Pinati untuk berburu ke Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel ditugaskan bertempat di perbukitan Giri sebelah selatan Gresik. Hanya beliau dinamakan Sunan Giri. Beliau banyak menciptakan mainan dan melakukan anak dengan tujuan memperkenalkan ajaran Islam sedini mungkin pada anak. Beliau juga mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau dengan nama lain Raden Jafar Shadiq, seorang bangsawan kerajaan Demak yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Dulu beliau menimba ilmu di Baitul Maqdis Palestina. Di sana beliau berhasil memberantas penyakit dan menelan korban. Karena perbuatan tersebut, Raden Jafar diberi hadiah kepada era kekuasaan Palestina. Namun Raden Jafar bernegosiasi supaya daerah kekuasaan itu pindah saja ke Pulau Jawa. Lalu daerah kekuasaannya itu kita kenal sebagai Kudus. Pendekatan beliau dalam menyebarkan Islam adalah tidak melalui sapi untuk menghargai masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Sunan Kudus berhasil memajukan masyarakat di sana. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau dengan nama lain Raden Mas Syahid. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam dari wayang dan dakwah. Ia mendirikan kalimat syahadat dan nilai-nilai Islam di dalam pertunjukannya. Biasanya Sunan Kalijaga membawa kisah Mahabharata dan Ramayana, di mana ini diganti dengan nama tokoh pahlawan Islam. Cara ini sangat efektif dalam menyebarkan Islam. Hanya beliau disebut sebagai wali yang membawa pengaruh paling besar dibanding wali-wali lain. Yang kedelapan, Sunan Muria atau dengan nama lain Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di daerah Gunung Muria, Kota Kudus. Cara pendekatannya sama seperti ayahnya, yaitu dengan menggunakan media kulit maupun Jawa. Perbedaannya, kalau Sunan Kalijaga itu targetnya untuk semua orang, sedangkan kalau Sunan Muria targetnya berfokus kepada rakyat biasa yang berprofesi sebagai pedagang atau nelayan. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau dengan lain Syarif Hidayatullah. Ia melakukan dakwah di sekitar Gunung Jati, Cirebon, sehingga beliau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Beliau mengambil pendekatan pernikahan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam kepada tokoh-tokoh penting Cirebon. Beliau menikahi yang berisi putri raja yang memiliki penting pemerintahan pada 1525 Masehi. Beliau berhasil melebarkan sayap dakwahnya kerajaan Islam. Jadi, berkat perjuangan wali songo yang kreatif dan penuh toleransi
komunikasi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka terbukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau ada mereka, mungkin sejarah kita berbeda banget ya. Gimana? Seru banget kan kisahnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, buat dapetin lebih banyak cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baik. Berarti kita bisa mengetahui ada 9 wali. Yang pertama yang kami Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung, dan sampai 9 wali. Oke, di salah satunya adalah banyak metode-metode pencapaiannya. Ada yang melalui perkawinan yang saya ucapkan, tapi ada juga yang melalui penyelesaian masalah. Contoh, tadi ada juga sunnah yang dimana masih peperangan, masih ada peperangan yang mendamaikan, akhirnya menyebutkan keadaan daerah tersebut, daerah menjadi baik. Oke, baik, karena waktu sudah mulai habis, mungkin sampai sini pembahasan kita tentang Jawa Wali Songo atau materi Wali Songo. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ini tak cukup? Ya cukup. Cukup. Kalau bertanya, cukup. Cukup. Oke, baik. Apabila cukup, sampai sini Bapak akan memberikan kesimpulan bahwasannya Jawa Wali Songo ini sangat berpengaruh terutama di negara Indonesia. Salah satu metodenya adalah melalui perdagangan. Selain itu ada namanya perkawinan. Nah, ada beberapa metode hal yang lainnya lagi. Jadi cara menyelesaikan masalah juga ada. Mungkin apakah sepakat dari pendapat Bapak tentang kesimpulannya? Sepakat? Apabila sepakat, sampai sini Bapak yang akan mengevaluasi akan bertanya melalui apa masuknya Islam ke Indonesia. Selain itu apa? Selain itu apa? Perkawinan. Oke, baik. Apabila sudah paham semua, mungkin buku-bukunya disiapkan lagi, dimasukkan ke dalam tas. Oke, ada sedikit tugas untuk kalian semua. Tugasnya halaman 40 ya. Besok dipukul di meja Bapak. Kata-kata atau motivasi untuk hari ini, jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.